Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal perpajakan pada UTS tahun 2021. Adapun soalnya itu terdiri dari dua nomor. Untuk yang pertama soal berupa teori dan yang kedua itu soal berupa perhitungan ya. Untuk soal pertama, apabila teman-teman menemukan jawaban yang seperti ini, teman-teman bisa mencari jawabannya melalui PPT yang sudah di-share oleh dosennya masing-masing, dan menurut saya nomor satu ini tidak usah kita bahas lagi ya, karena ini berupa teori. Nah, untuk yang akan kita bahas ini mengenai soal hitungan pada soal 2. Untuk soal bagian A, yaitu Selomita pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya 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 dengan memperoleh gaji sebulannya itu 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Selomita menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Selomita dari PT Jaya 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 hanya dari gaji. Hitung berapa pajak penghasilan terhutang Selomita. Langsung ke pembahasan. Untuk gaji sebulannya Selomita tadi sudah dijelaskan 5.750.000. Maka penghasilan brutonya juga sebulannya 5.750.000. Terdapat pengurangan-pengurangan juga ya. Pertama dari biaya jabatan sama dengan 5% dikali 5.750.000 maksimal 500.000. Nah, maksud dari maksimal ini, jadi kalau misalnya nanti penghasilannya besar dan hasil perkalian dari 5%-nya ini melebihi 500.000, maka diambilnya 500.000. Nah, untuk hasil dari ini yaitu 287.500. Untuk pengurangan yang kedua terdapat pengurangan dari iuran pensiun. Maka sebesar 200.000. Maka penghasilan neto sebulannya dari Selomita yaitu 5.750.000 dikurangi 287.500 dan juga 200.000 menghasilkan 5.262.500, sehingga penghasilan neto setahunnya dari Selomita yaitu sebesar 12 dikali 5.262.500, maka hasilnya 63.150.000. Untuk PTKP sendiri, setiap tahunnya itu bisa dilihat teman-teman dari internet ataupun dari PPT dosen yang nge-share gitu lewat Google Classroom atau media yang lainnya. Untuk wajib pajaknya sendiri yaitu 54 juta, tambahan karena menikahnya 4.500.000, sehingga PTKP-nya itu 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP dari Selomita yaitu 4.650.000. Ini didapatkan dari mana? Dari 63.150.000 dikurangi 58.500.000. Jadi PPh pasal 21 terhutang setahunnya itu 5% dikali 4.650.000 sama dengan 232.500. Untuk PPh 21 terhutang sebulannya itu 232.500 dibagi 12 sama dengan 19.375. Kemudian PPh pasal terhutang mingguannya itu 19.375 dibagi 4, maka hasilnya 4.843. Nah, untuk ini 12 dari mana? Ini keterangan bulan selama 1 tahun dan ini keterangan minggu selama 1 bulan. Oke, langsung kita bahas soal 2 bagian B ya. Ejra, pegawai pada perusahaan PT Cendana, menikah tanpa anak dan memperoleh gaji sebulannya itu 8 juta. PT Cendana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan masing-masingnya itu 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Cendana menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Ejra membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulannya.
Di samping itu, PT Cendana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Cendana membayar iuran pensiun untuk Ejra ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Setiap bulannya sebesar 200.000. Sedangkan Ejra membayar iuran keuangan mohon maaf, sedangkan Ejra membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Berapa pajak penghasilan 21 terhutang Ejra? Langsung saja kita ke pembahasan ya, bagian B. Tadi kan gaji sebulannya itu sudah dijelaskan 8 juta. Nah, namun kenapa ini penghasilan brutonya menjadi 8.560? Karena ini terdapat iuran yang diberikan oleh pembayaran kerja. Jadi seperti semacam bonus yang kayak gitu, kayak tunjangan-tunjangan. Nah, ini ada asuransi kecelakaan kerja 0,50%, asuransi kematian 0,30%, jaminan THT 3,70% dan juga iuran pensiun. Nah, dari masing-masing ini, teman-teman bisa kalikan dulu ke 8 juta dan hasilnya menjadi ini. Nah, untuk hasil ini itu merupakan penambahan dari ini sampai dengan ini. Nah, maka penghasilan brutonya itu menjadi 8.560.000. Kemudian terdapat pengurangan-pengurangan. Yang pertama yaitu biaya jabatan 5% dikali 8.650.000. Hasilnya adalah 428.000. Kemudian jaminan THT 2,00%, maka hasilnya 160.000. Kemudian ada iuran pensiun juga 100.000. Maka hasilnya menjadi 7.872.272.000. Nah, ini tuh didapetinnya dari mana? Dari 8.560 dikurangi ini 428.000 dikurangi 160.000 dan dikurangi 100.000. Sehingga penghasilan neto setahunnya itu 12 dikali 7.872.000 menjadi 94.464.000. Untuk PTKP-nya itu wajib pajaknya 54 juta, tambahan karena menikahnya 4.500.000 sehingga menjadi 58.500.000. Maka penghasilan kena pajaknya itu menjadi 39.964.000. Ini tuh dihasilkan dari pengurangan penghasilan neto selama setahun dikurangi PTKP. Jadi PPh pasal 21 terhutang setahunnya itu 5% dikali 35.964.000 menjadi 1.798.200. Maka PPh pasal 21 terhutang sebulannya itu menjadi 1.798.200 dibagi 12 menjadi 149.350. Oke, untuk soal bagian B sudah selesai. Selanjutnya kita membahas soal bagian C ya teman-teman. Oke, dihapus dulu. Mohon maaf, sebentar ditunggu. Untuk soal nomor C, Dr. Sandi menikah dan mempunyai 3 anak kandung. Merupakan dokter spesialis kandungan yang bekerja sebagai pegawai tetap di rumah sakit swasta Sehat Sentosa dengan gaji sebesar 40 juta. Ini tuh gaji tetap ya. Dan jam praktik Dr. Sandi mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 selama 5 hari dalam seminggu. Untuk bulan Agustus 2016, Dr. Sandi menerima pembayaran dari Rumah Sakit Sehat Sentosa berupa gaji sebesar 40 juta dan menerima jasa medis sebagai dokter yang bersumber dari pasien sebesar 28 juta. Dr. Sandi membayar iuran pensiun sebesar 250.000 setiap bulannya. Berapa pajak penghasilan 21 terhutang Dr. Sandi? Oke, langsung kita bahas ya pembahasan bagian C. Untuk gaji sebulannya itu tadi udah dijelaskan bahwa 40 juta ya. Maka penghasilan sebulannya juga penghasilan bruto sebulannya mohon maaf
menjadi 40 juta karena tidak terdapat penambahan-penambahan dari pemberi kerja. Untuk pengurangan yang pertama itu 5% dikali 40 juta, maka hasilnya 500.000. Lalu iuran pensiun juga 250.000, maka penghasilan neto sebulannya 39.250.000. Nah, ini tuh didapatkan dari 40 juta dikurangi 500.000 dan juga 250.000. Maka penghasilan neto setahunnya itu 12 dikali 39.250.000 sama dengan 471 juta. Untuk PTKP-nya itu wajib pajaknya itu 54 juta dan tambahan karena menikahnya itu 4.500.000 dan juga tambahan 3 anaknya itu 13.500.000. Maka jumlahnya itu 72.500.000. Nah, kemudian penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu menjadi 398.500.000 merupakan pengurangan dari 471 juta dikurangi 72.500.000. Maka PPh pasal 21 terhutangnya selama setahunnya mohon maaf, maka PPh pasal 21 terhutang setahunnya itu 5% dikali 50 juta menjadi 2.500.000. Kemudian yang kedua 15% dikali 250 juta menjadi 37.500.000 dan juga 25% dikali 98.500.000 menjadi 24.625.000. Nah, kenapa ini yang terakhir semakin sini semakin kecil? Nah, jika kan ini merupakan pengurangan yang pertama karena belum habis, maka dilakukan perkalian yang kedua dan masih ada sisanya juga, maka dilakukan perkalian ketiga. Nah, untuk rumus ini bisa didapatkan dari internet ataupun PPT yang sudah di-share oleh dosennya masing-masing. Maka jumlahnya itu menjadi 64.625.000. Jadi PPh pasal 21 terhutang satu bulannya itu 64.250.000 dibagi 12, hasilnya 5.385.416. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor D ya. Melati adalah seorang pegawai tidak tetap yang bekerja sebagai pembuat guci keramik. Upah yang dibayar dihitung dari jumlah guci keramik yang diselesaikan. Kemudian jumlah bayarnya itu sebesar 100.000 per guci keramik dan dibayarkan setiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja, dihasilkan 30 guci keramik dengan upah sebesar 3 juta. Berapa PPh 21 upah satuan Melati yang diterima mingguan? Langsung ke bagian pembahasan. Nah, untuk upah seharinya itu berjumlah 500.000. Nah, 500.000-nya itu didapatkan dari 3 juta dibagi 6 hari 6 hari kerja ya. Maka sesuai ketentuan, jumlah upah sebesar 500.000 lebih besar daripada ambang batas, yaitu maksimalnya itu 450.000 yang tidak dipotong pajak. Nah, upah seminggu yang terhutangnya adalah 50.000 dikali 6. Nah, ini tuh 50.000 tuh dari kelebihan kena pajaknya ya, yang 500.000 dikali 450.000 menjadi 300.000. Untuk PPh pasal 21 yang dipotong mingguan adalah 5% dikali 300.000. Maka hasilnya 15.000. Langsung kita ke pembahasan nomor 2 bagian D ya. Mohon maaf bagian E. Sebentar, saya hapus dulu ya. Budi berstatus sebagai karyawan,
tetap di PT Angin Puyuh pada Januari 2019, dia memperoleh gaji bulanan sebesar 6.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Budi sudah kawin tetapi belum dikaruniai anak. Berapa PPh 21 yang harus dibayar oleh Budi? Langsung kita ke pembahasan. Untuk gaji sebulannya itu tadi sudah dijelaskan 6.750.000 dan tidak terdapat tambahan-tambahan dari pemberi kerja, maka penghasilan brutonya juga tetap 6.750.000. Nah, untuk pengurangannya itu pertama biaya jabatan 5% dikali 6.750.000, maka hasilnya 337.500. Kemudian ada pengurangan dari iuran pensiun sebesar 200.000. Jadi penghasilan netonya selama sebulannya itu 6.212.500. Nah, ini itu 6.212.500 itu merupakan pengurangan dari 6.750.000 dikurangi 337.500 dan 200.000. Jadi penghasilan neto selama 1 tahunnya itu 12 dikali 6.212.500 menjadi 74.550.000. Untuk PTKP-nya itu wajib pajaknya itu 54 juta dan juga tambahan karena menikahnya itu 4.500.000. Sehingga jumlah dari PTKP-nya itu 58.500.000. Jadi penghasilan kena pajak atau PKP-nya itu 16.50.000. Nah, 16.50.000 ini didapatkan dari pengurangan neto 1 tahun dikurangi PTKP ya. Nah, maka PPh pasal 21 terhutangnya selama setahunnya itu 5% dikali 16.050.000 sama dengan 802.500. Nah, untuk PPh 21 terhutang selama sebulannya itu 802.500 dibagi 12, maka hasilnya 66.875. Baik, soal 2 bagian E sudah dibahas, maka kita akan melanjutkan ke soal 2 bagian F ya, soal terakhir. Nah, ini merupakan kelanjutan dari soal bagian E ya. Sementara itu, di bulan Agustus, Budi mendapatkan kenaikan gaji sebesar 1 juta menjadi 7.750.000. Kenaikan gaji tersebut berlaku surut sejak 1 Januari 2019. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Budi menerima rapel sejumlah 7 juta. Selisih gaji yang seharusnya diterima untuk masa Januari sampai dengan Juli 2019. Berapa PPh 21 yang harus dibayar? Untuk soal bagian F kita bahas. Nah, tadi untuk gajinya itu 7.750.000. Maka penghasilan brutonya juga 7.750.000. Nah, untuk pengurangannya itu yang pertama 5% dikali 7.750.000, maka hasilnya 387.500. Mohon maaf ya. Nah, untuk pengurangan yang kedua ada pengurangan dari iuran pensiun sebesar 200.000. Maka penghasilan neto selama sebulannya itu menjadi 7.162.500. Nah, ini itu didapatkan dari pengurangan 7.750.000 dikurangi 387.500 dan juga 200.000. Jadi, penghasilan neto setahunnya itu 12 dikali 7.162.500 sama dengan 85.950.000. Nah, untuk PTKP-nya itu wajib pajak pribadi atau wajib pajak sendirinya itu 54 juta. Kemudian tambahan karena menikahnya itu 4.500.000. Maka PTKP-nya 58.500. Nah, penghasilan kena pajaknya atau PKP-nya 27.450.000. Nah, ini didapatkan dari pengurangan neto selama 1 tahun dikurangi PTKP. Jadi, PPh pasal 21 terhutang selama setahunnya itu 5% dikali 27.450.000
sama dengan 1.372.500. Nah, PPh pasal 21 terhutang sebulannya itu 1.372.500 dibagi 12 menjadi 114.375. Lalu eh, PPh 21 setelah kenaikan yaitu 7 dikali 114.375 sama dengan 800.625. Nah, PPh pasal 21 sebelum kenaikannya itu 7 dikali 66.875 sama dengan 468.125. PPh pasal 21 atas rapelnya yaitu 332.500. Baik. Pembahasan untuk UTS perpajakan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam yang lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.